Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Maghrib di podcast Horror Nightmare. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman horor, kisah nyata yang dialami oleh Lukman. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Namaku Lukman. Aku adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Bisa dibilang aku anak bungsu. Kejadian ini terjadi di Bandung tahun 2002 ketika aku masih duduk di bangku SD kelas 6. Saat itu hari Minggu sekitar jam 10 pagi. Aku sedang bermain bola dengan teman sekampungku di lapang yang tak jauh dari rumah. Saat aku sedang asik bermain bola, tiba-tiba saja kakakku yang pertama, dia perempuan, berlari ke arahku sambil berteriak. Lukman, Lukman, kesini dulu, kesini dulu. Saat aku menoleh, raut wajah kakakku terlihat cemas, seolah sedang mengalami kejadian yang tak menggembirakan. Seketika aku menghampirinya lalu bertanya, "Ada apa?" Lalu kakakku menjawab, Itu Wak Edo meninggal. Saat aku mendengar jawaban dari kakakku itu, seketika aku kaget, seakan tidak percaya. Aku pun bertanya lagi untuk memastikan. "Kapan meninggalnya? Jangan bohong." Beneran, meninggalnya barusan, makanya cepat pulang. Setelah percakapan itu, aku pun langsung berlari pulang dengan kakakku. Sesampainya di rumah, aku langsung melihatnya ke dalam. Ternyata memang benar, terlihat sudah banyak orang berkerumun di rumah uaku, yang memang rumahnya bersebelahan dengan rumahku. Aku tak kuasa menahan air mata saat melihat jenazahnya. Tak lama aku keluar dan duduk di kursi sambil merenung, membayangkan almarhum semasa hidupnya yang sangat baik kepadaku. Beliau sering memberi uang kepadaku dan saudara-saudaraku. Uaku itu memang orang kaya. Hartanya berlimpah, sampai-sampai gelang emas yang dipakai di lengannya panjangnya sampai ke sikut. Namun di balik kekayaannya itu semuanya menyimpan misteri. Tak sedikit orang yang mencemoohinya, mengata-ngatainya, bahkan menghinanya. Saat itu aku tak mengerti kenapa uaku yang begitu baik padaku malah mendapatkan reputasi yang buruk dari orang-orang dan para tetangga. Mungkinkah mereka sirik karena uaku orang kaya? Entahlah. Singkat cerita, setelah uaku dimakamkan, malamnya sekitar pukul 7 seperti umumnya di rumah duka, keluarga kami mengadakan pengajian tahlilan. Semula tak ada kejadian aneh apapun, sampai akhirnya aku pulang dan mendapat teror yang membuat seluruh keluarga ketakutan. Aku masih ingat saat itu jam 10 malam, seluruh keluarga memutuskan untuk tidur karena sudah capek mengurus pemakaman. Saat itu karena takut, aku tidur di kamar bertiga dengan nenek dan kakakku yang laki-laki.
Dan sebagian keluargaku juga saudara-saudara jauh ada yang tidur di ruang tengah. Tepat jam 1 malam ketika semuanya tertidur lelap, aku terbangun karena mendengar ada suara gelas pecah. Aku buka mata namun tak berani bangun dari tempat tidur. Aku bertanya-tanya, apakah yang tidur di ruang tengah tak mendengar ada gelas yang pecah? Aku keheranan karena suara itu cukup keras, seperti gelas yang sengaja dijatuhkan. Tidak mungkin kucing ataupun tikus, karena rumahku bersih dan keluargaku tidak memelihara kucing. Saat itu kupandangi langit rumah, suasana tampak sepi dan hening. Lalu tiba-tiba saja pintu kamarku terbuka sendiri. Sambil memandang ke arah pintu, aku lihat sangat jelas sekali pintu itu terbuka dengan perlahan hingga pintu itu terbuka lebar. Lalu seketika saja pintu itu menutup kembali dengan cepat dan keras. Astaga! Mendengar benturan pintu itu, kakak dan nenekku yang tidur di sebelahku langsung terbangun. Nenekku bertanya, Ada apa? tapi aku hanya terdiam, tak bisa berkata apapun. Kami hanya saling pandang satu sama lain. Belum habis kepanikanku saat itu, tiba-tiba pintu itu kembali terbuka. Namun kali ini terlihat seperti ada yang memegangi ujung pintu itu. Kami melihatnya dengan jelas. Pintu itu digoyang-goyangkan cepat sekali. Astaga! Ternyata yang menggerak-gerakkan pintu itu adalah almarhum uwaku. Sosok yang menyerupai uwaku itu memakai tas selendang warna putih, namun tidak memakai baju. Hanya terlihat memakai kaos singlet dan celana dalam saja. Kami bertiga ketakutan setengah mati. Lalu sosok itu menghampiri kami dengan sangat cepat. Matanya melotot ke arahku sambil tertawa sangat keras. Seketika saja nenekku mengambil sapu lidi yang ada di bawah bantalnya. Lalu nenekku memukul-mukuli dinding tembok kamar dengan sapu lidi itu sambil berteriak, Indit sia, Indit. Tak lama sosok itu pun pergi dengan cepat menembus dinding. Keluarga dan saudara-saudara yang mendengar kegaduhan itu akhirnya menghampiri kami. Setelah menceritakannya, aku dan sekeluarga tidur bersama di ruangan tengah. Singkat cerita, keesokan harinya keluargaku bilang bahwa semasa hidupnya almarhum memang memelihara tuyul supaya kaya. Dan kami pun mendoakannya supaya beliau tenang di alam sana.